Shalom, Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kita kembali bertemu dalam kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini, yang akan kami sampaikan dalam ibadah sektor atau ibadah rumah tangga. Firman Tuhan yang sampai kepada kita dalam ibadah rumah tangga pada saat ini tertulis dalam kitab Amsal pasal 22 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Kami akan membacakan untuk Bapak Ibu jemaat Tuhan semuanya. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang, sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, untuk memulai kebenaran firman Tuhan ini, kami mau bertanya kepada Bapak Ibu semuanya. Apakah Bapak Ibu semuanya sudahkah menjadi orang pintar atau orang berhikmat? Apakah sebenarnya perbedaan antara orang yang pintar dan orang yang berhikmat? Seorang profesor pernah berkata dalam sebuah bukunya, dikatakan orang pintar akan menguasai dunia, tetapi orang berhikmat akan menguasai kebenaran dan keadilan. Sekali lagi, orang yang pintar akan menguasai dunia, tetapi orang yang berhikmat akan menguasai keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu, bagaimanakah Bapak Ibu semuanya? Apakah sudah menjadi orang pintar atau sudah orang berhikmat? Mari kita jawab, mari kita renungkan, dan mari kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, yaitu nasihat yang disampaikan oleh raja yang pernah memerintah orang Israel, yaitu Raja Salomo. Raja Salomo dikenal sebagai raja yang paling bijaksana dari semua raja yang pernah memerintah Israel termasuk dunia ini. Kebijaksanaan dari Raja Salomo itu bersumber dari Allah. Kebijaksanaan Raja Salomo juga membuat dia menjadi orang yang paling terkenal dan terpandang dan terhormat pada zamannya. Tetapi ketika Salomo hidup di dalam hikmat Tuhan, maka dia menyadari ada hal yang lebih penting dari kekayaan, ada hal yang lebih penting dari kehormatan, ada hal yang lebih penting dari kekuasaan, yaitu apa? Yaitu berhikmat di dalam Tuhan. Bagaimana orang supaya mampu berhikmat di dalam Tuhan? Orang yang mampu berhikmat di dalam Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan dikatakan, yaitu takut akan Tuhan.
takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Maka supaya kita berpengetahuan, supaya kita berhikmat, maka mari kita takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan berarti hidup di dalam kebenaran dan di dalam jalan Tuhan. Takut kepada Tuhan berarti melakukan segala sesuatu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Bapak Ibu, dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, kita Amsal menunjukkan bagaimana sebenarnya orang supaya berhikmat. Kalau kita melihat mulai dari ayat 17, yang pertama sekali, ternyata orang tidak bisa berhikmat dengan sendirinya. Orang supaya bisa berhikmat berarti dia harus mendengarkan segala nasihat, segala arahan. Nasihat dan arahan yang disampaikan dalam perikop kebenaran firman Tuhan ini bukan nasihat atau arahan seperti yang disampaikan seorang direktur perusahaan atau manajer perusahaan kepada bawahannya. Tetapi nasihat dan arahan yang disampaikan dalam kebenaran firman Tuhan ini, nasihat supaya kita mengerti suatu kebenaran, supaya kita mengerti suatu keadilan, supaya kita mengerti suatu jalan Tuhan dalam hidup kita. Jadi, nasihat dan arahan yang disampaikan dalam kitab Amsal berbeda dengan nasihat dan arahan yang biasa didengar atau yang kita dengar dari para pemimpin-pemimpin kita. Biasanya kalau orang mendapatkan nasihat supaya hidupnya lebih baik atau supaya kinerjanya lebih baik. Tetapi nasihat dan arahan dalam kebenaran firman Tuhan ini yang mendatangkan kebaikan supaya dia berlaku jujur, berlaku benar, berlaku adil di dalam hidupnya dan kepada sesamanya. Hikmat yang ditunjukkan dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini berarti bukan mementingkan diri sendiri, tetapi bagaimana setiap orang yang berhikmat itu mampu mementingkan, memperdulikan orang lain. Dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita dikatakan, janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang, sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jadi, jika kita sudah berhikmat, bagaimana kita tidak lagi menjadi penindas bagi orang lain, tidak lagi menjadi perampas hak-hak orang lain, tetapi yang terpenting menjadi pembela. Dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini, kami ambil sebuah tema yang menarik sesuai dengan tema minggu kita, yaitu dalam minggu ibadah raya, yaitu jauhilah ketamakan. Tetapi kami tambahkan, yaitu jauhilah ketamakan tetapi hiduplah dalam hikmat Tuhan. Bagaimana orang yang hidup dalam hikmat Tuhan? Bagaimana orang supaya bisa menjauhi ketamakan? Kalau kita melihat semuanya mulai dari ayat 22 sampai 29, sikap-sikap yang harus ditunjukkan orang supaya hidup di dalam hikmat, supaya menjauhi segala ketamakan, yaitu tidak merampas milik orang lain, tidak berteman dengan orang yang cepat gusar atau orang pemarah, tidak menjadi beban bagi orang lain atau merampasi hak orang lain, tidak memindahkan batasan-batasan tanah. Itulah bagian-bagian dari orang yang sudah berhikmat atau yang menjauhi segala ketamakan dari dalam hidupnya. Bapak, Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, pertanyaan kami kembali kepada kita. Apakah kita sudah orang berhikmat? Kalau kita sudah orang berhikmat di dalam kehidupan kita, maka dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan dalam ayat 29, orang yang berhikmat
akan berdiri di hadapan raja-raja, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Maka ketika kita sudah menjadi orang berhikmat, kita akan berdiri di hadapan raja-raja. Siapakah raja-raja yang dimaksud? Berarti kita akan berdiri di hadapan orang yang mencintai kebenaran. Raja-raja yang dimaksud dalam kebenaran firman Tuhan ini yaitu Allah sendiri. Maka ketika kita menjadi orang berhikmat, percayalah bahwa Allah ada di pihak kita. Oleh karena itu, apa yang harus kita pelajari, yang harus kita pegang dari kebenaran firman Tuhan dalam kitab Amsal ini? Yang pertama kami katakan, orang berhikmat menuntun kita untuk percaya kepada Tuhan. Atau hikmat menuntun seseorang hidup percaya dan mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Bagaimana orang berhikmat di dalam situasi yang sangat mencengkam atau di dalam situasi yang mengacaukan atau yang banyak persoalan-persoalan kehidupannya. Maka ketika kita hidup di dalam hikmat Tuhan, sekalipun situasi kita sangat-sangat memprihatinkan, sangat-sangat banyak persoalan, tetapi kita akan tetap hidup menyerahkan diri kita sepenuhnya di dalam arahan dan koridor Tuhan. Kita tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kita akan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka orang yang berhikmat berarti dia menjauhi segala ketamakan dan hidupnya diserahkan sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana orang berhikmat? Kami katakan dalam kebenaran firman Tuhan ini, orang berhikmat itu tidak mementingkan diri sendiri. Orang yang berhikmat berarti tidak merampasi milik orang lain seperti yang kami katakan tadi, tidak bergaul dengan orang pemarah, tidak bersikap sewenang-wenang, dan masih banyak lagi. Maka kita Amsal atau kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada malam hari ini, pada saat hari ini, mengajarkan kepada kita bagaimana sebenarnya setiap orang yang percaya itu, setiap orang yang berhikmat itu tidak lagi hidupnya di dalam ketamakan, tidak lagi hidupnya di dalam keserakahan, tidak lagi hidupnya mementingkan dirinya sendiri, tetapi hidupnya diserahkan untuk peduli kepada orang lain, untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, suatu keteladanan hikmat senantiasa dipertunjukkan oleh Yesus. Ketika orang-orang Yahudi membawa seorang perempuan pendosa ke hadapan Yesus, mereka menuntut dan menguji Yesus. Apakah perempuan itu akan dihukum rajam seperti aturan yang mereka pahami? Tapi Yesus hadir di sana dengan segala hikmat yang daripada Allah. Yesus mendampingi perempuan ini dan menyelamatkannya. Bukan berarti Yesus membela keberdosaannya, tetapi bagaimana Yesus hadir di dalam keberdosaan untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada semua orang, tidak hanya kepada perempuan itu, tetapi kepada semua orang, supaya jangan memperalat keberdosaan itu untuk menindas, untuk melakukan sewenang-wenang. Tetapi justru Yesus menjembatani dengan keberdosaan perempuan itu. Yesus menunjukkan suatu keadilan yang sesungguhnya, suatu kebenaran Allah yang sesungguhnya. Yesus katakan di situ, siapa di antara kamu yang tidak berdosa, dialah yang lebih dahulu melempari perempuan ini dengan batu. Ada hikmat yang dari Allah yang dipertunjukkan oleh Yesus sebagai Tuhan di sana. Maka tidak ada satu orang pun yang berani melempari perempuan itu, karena mereka menyadari bahwa mereka juga manusia-manusia pendosa. Dan akhirnya Yesus juga tidak melempari perempuan itu, tetapi Yesus katakan, pulanglah dan jangan melakukan dosa lagi.
dan terjadilah pertobatan kepada perempuan ini. Maka hikmat yang daripada Allah menunjukkan supaya kita tidak bersikap tamak, tetapi ketika kita melihat ketidakadilan, ketidakbenaran, kita hadir di sana, kita masuk di sana bukan untuk bercampur dengan ketidakadilan dan ketidakbenaran itu, tetapi kita hadir di sana untuk menunjukkan keadilan dan kebenaran, untuk meluruskan jalan-jalan yang bengkok. Itu yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dan itu yang disampaikan juga dalam kebenaran firman Tuhan ini. Yang ketiga, jemaat Tuhan, bagaimana orang yang berhikmat atau orang yang menjauhi segala ketamakan dari dalam hidupnya. Dan ini menjadi yang terakhir. Dikatakan di sini, ketika kita sudah berhikmat, sudah menjauhi segala ketamakan dari dalam hidup kita, maka kita akan berdiri di hadapan raja-raja dan bukan di hadapan orang-orang yang hina. Bagaimana ketika kita menunjukkan segala hikmat Allah di dalam kehidupan kita, maka yang kita pertunjukkan itu akan menyenangkan hati Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, firman ini mau mengajarkan kepada setiap orang yang percaya bagaimana dia menyadari dirinya supaya mengutamakan hikmat Allah, supaya dia hidup di dalam hikmat Allah. Maka ketika dia hidup di dalam hikmat Allah, dia tidak lagi menjadi perampas bagi orang-orang lemah, tetapi dia akan menjadi penopang bagi orang-orang lemah. Dia tidak lagi berteman dengan orang-orang pemarah. Siapakah orang-orang pemarah? Yang suka mabuk-mabukan, yang suka melakukan hal-hal yang tidak benar. Tetapi dia akan menjauhkan dirinya dari semuanya itu. Dan juga orang yang sudah hidup di dalam hikmat Allah, berarti dia tidak mau lagi membuat batasan-batasan tanah atau memindahkan batasan tanah. Sering sekali hal itu terjadi. Jadi molo adong dope hamu amanginang na jut papida-pidahon ima parbalohan asa gumodang parbalohan muna hasitong na jon manao to dope hamuna na so porsea jala na so mangulu di bagasan haluaon nang dipatupa Yesus Kristus. Jadilah orang berhikmat di dalam rumah tanggamu. Jadilah orang berhikmat di dalam pekerjaanmu. Dan jadilah orang berhikmat di dalam lingkunganmu. Hikmat Allah memberikan keadilan dan kebenaran dan membuat orang yang berhikmat supaya dia mampu berdiri di hadapan raja-raja hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.